Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di NCT Nice Content Today HMPS KPI. Perkenalkan, saya Zulfatul Hasanah, anggota dari HMPS KPI. Kali ini kita bersama dengan Ustadz Muhammad Hayatuddin atau biasa dikenal dengan Ustadz Mohai Attali. Kemudian dengan Ustadz Agus Idwar yang selaku dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Nah, dalam podcast istimewa kali ini saya sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak-bapak karena bisa dibilang podcast ini sangat eksklusif. Bahkan Bapak-bapak ini merupakan, Ustadz-Ustadz ini merupakan tokoh yang sangat menginspirasi, bahkan sudah berbicara di depan ribuan orang. Saya juga sering melihat video dari Ustadz-Ustadz di YouTube gitu, Ustadz Mohai dan Ustadz Agus. Kemudian gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, barokah biasa aja gitu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada podcast kali ini kita akan mendengarkan pandangan beliau mengenai media dakwah di era digital ini, karena dakwah di era sekarang ini sangat mudah, bahkan di era yang sangat-sangat mudah. Dari media sosial, dakwah bisa disalurkan dan bisa ditonton di penjuru dunia, bahkan di penjuru dunia gitu ya. Nah, saya juga tahu ya kalau Bapak Ustadz Mohai ini merupakan konten kreator ya, yang aktif di beberapa sosial media. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak, karena saya juga berhubungan dengan jurusan komunikasi penyiaran Islam gitu ya, yang berhubungan juga dengan media-media dakwah gitu. Pastinya Bapak dengan berhubungan dengan sosial media itu pasti ada tantangan dan ada challenge tersendiri lah. Ya, jadi ketika Bapak mengupload suatu media ke sosial media itu apa tantangannya dan mungkin apa reaksi dari audiensnya? Mungkin dari Ustadz Mohai dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dibersamakan oleh Allah. Kisahnya dengan rencana untuk bisa ketemu podcast sore ini hakikatnya adalah sudah ketentuan Allah. Jadi dengan cepat komunikasi, saling berinfo, kita bisa bersama. Alhamdulillah juga ada Ustadz Agus Idwar yang beliau rendah hati bisa bersamai kita. Dari pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa mengambil sebuah prinsip dulu, ya. Jadi manusia berawal itu dari surga turun ke bumi, tujuannya untuk supaya sama-sama bisa pulang kampung ke negeri asal, yaitu di surga lagi. Maka regulasinya disiapkan, kitab sucinya sesuai dengan kebutuhan nabi-nabinya. Kemudian juga figur nabi atau talentnya juga disiapkan, bahkan 124.313 rasul. Wa fi ba'di riwayat, dalam riwayat lain 315 rasul, sampailah di penghujung zaman, yaitu Khotamul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang nabinya sudah nggak ada lagi nih. Tapi kan kehidupan di dunia masih jalan. Nah, disebutkan kan al-ulama warathatul anbiya, ya. Orang alim, ulama adalah pewaris para nabi. Anggaplah kita sedang menuju belajar menjadi orang yang mendapatkan derajat itu. Jadi PR-nya nggak selesai. Bahwa pesan dakwah dari awal nabi sampai ujung, sampai datangnya hari kiamat adalah tidak dinafikan, menjadi kewajiban bersama. Kalau dulu ada nabinya, sekarang tidak ada nabinya. Kemudian seiring sejalan, ada zaman yang berbeda, ya, kemajuan teknologi, juga kemajuan dan kecanggihan daripada kemajuan cara berpikir manusia. Kalau dulu yang penting bisa sampai, sekarang lebih leluasa dan lebih luas lagi untuk menyampaikan. Jadi prinsip utamanya dakwah must go on, harus terus lanjut. Nah, prinsipnya. Teknisnya, sementara kita tahu ada dakwah bilhal, ada dakwah halal mimbar. Nah, halal mimbar harus lanjut, dan guru-guru kita juga sudah memberikan contoh dan semangat ke arah sana. Dakwah bilhal dengan akhlak, termasuk diantaranya adalah menggunakan
kecanggihan cara berpikir manusia yang sekarang sudah kita alami. Ya, 20 tahun yang lalu nggak nyampe kita ternyata ada YouTube, ada IG, ada TikTok dan sebangsanya. Sekarang 13 tahun ini ramai sekali. Nah, kenapa kita nggak pergunakan? Jadi teknologi itu seperti pisau. Kalau dipakai sama tukang sayur ya buat motong sayur. Kalau dipakai sama penjahat ya buat bunuh orang. Nah, kita ingin mengambil dasar bahwa pesan dakwah prinsipnya harus sampai menggunakan teknologi bagaimana caranya untuk ditumpangi dan dijadikan kendaraan untuk berdakwah. Nah, tentunya dengan segala tantangan, satu rintangan, ketiga halangan, dan semuanya tantangan-rintangan halangan juga masing-masing ada konsekuensinya. Dalam hadis disebutkan al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu bergantung kepayahan. Semakin payah menyampaikan kebaikan, insya Allah semakin besar pahalanya. Nah, itu kalau dari video yang mungkin sering Bapak upload gitu di sosial media Bapak, mungkinkah ada reaksi dari netizen yang mungkin tidak mengenakan hati Bapak, dan mungkin bagaimana Bapak sikap responnya terhadap Ada satu pepatah slogan yang baik ya. Belajarlah engkau kepada ulama yang dibenci mereka yang mendurhakai Allah. Tuh, bukan lagi nyari sesuatu yang harus selalu dicintai. Ya, ulama yang baik dan benar yang bagus adalah ulama yang dibenci oleh orang-orang kufur iman, orang-orang munafik. Kalau benar dibenci berarti dakwahnya lurus. Kalau dicintai oleh mereka semua berarti ada sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik. Ya, tidak hanya sekedar ABS asal Bapak senang terus ingin dipuji, sementara yang terjadi di dunia ini sunnatullah. Ada pagi, petang, siang, malam, matahari, bulan, langit, bumi, surga, neraka, laki, perempuan, baik, buruk, hak, batil, halal, haram. Jadi kalau kita menjalankan kebaikan, kira-kira pasangannya apa nih? Adalah keburukan. Nah, keburukan diantaranya adalah kompetitor, baik orang yang sama-sama bergerak ke arah dakwah atau orang yang tidak suka kepada kebaikan dan kebenaran. Dan itu menjadi ladang kita juga berdakwah. Bukan terus ingin dipuji saja, bukan ingin hanya sekedar gimana caranya dia suka. Nggak bisa, semua orang tuh dibuat suka. Ya, sampai ada istilah berbuatlah sesuatu yang seharusnya, meskipun harus ada yang tersakiti atau yang terbenci. Qulil haqqo walau kana murran, itu prinsip para dai untuk menyampaikan. Nah, sosial media sekarang ini ya menjadi lahan kita untuk menyampaikan, meskipun siap juga pasti ya para pembencinya itu, dan terutama bukan hanya dari luar, ya dari kelompok kita sendiri. Sebagaimana ya kalimat al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya, terkadang ajaran Islam ini terhalang oleh pemeluknya sendiri. Nah, kalau dari Ustadz Agus ini sendiri bagaimana? Strategi khusus untuk berdakwah di sosial media itu seperti apa? Iya. Terima kasih Zulfa Ya, saya manggilnya ya. ya, Baik. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi dari pertanyaan kamu itu sebenarnya bisa dijawab dengan beberapa teori komunikasi. Ya, yang pertama itu kamu menggunakan teorinya Laswell. Siapa mengatakan apa melalui jalur apa kepada siapa dan apa efeknya. Kan tadi kita bertanya efek ya. Iya, betul. Ya, stimulus dan respon. Nah, dalam teori komunikasi ini termasuk komunikasi yang sudah lama karena Laswell itu muncul tuh pada Perang Dunia Kedua. Nah, teori Laswell ini adalah teori ingin mengetahui respon dari seseorang. Siapa yang mengatakan itu memiliki perbedaan. Sekarang saya tanya sama kamu tahu lagunya Jiwa yang Bersedih? Iya, tahu. Siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi? Saya Yang Nadine pertama Amizah. nyanyi Gea. Iya. Wah, ini sebagai pengamat media sosial harus tahu itu. Ada yang tahu nggak? Hah, Gea ya? Ada. Oke. Sekarang apa yang kamu rasakan ketika kamu mendengarkan lagu itu? Ada dua nih. Yang pertama Gea, yang kedua itu adalah penyanyinya itu siapa coba? Nyong. Nggak pernah dengar? Nah, nanti dilihat ya. Ini sangat tepat punya korelasi dengan apa yang kamu tanyakan terhadap stimulus dan respon. Nah, kalau Gea yang nyanyi itu terkesannya dia itu pop banget. Ya, dia bicara tentang seseorang yang galau. Ya kan? Nah, tapi ketika Nyong yang nyanyi itu muatan religiusnya tinggi.
lagunya sama, ya kan? Liriknya sama nih, medianya sama, media sosial, tapi penyanyinya beda dan kemasannya berbeda, maka efeknya berbeda, ya kan? Gimana lirik lagu itu? Ya, Sampai sekarang. ya, pertamanya apa coba? Pertamanya Menangis, bukan menangis lah pertamanya itu. Oh ya, singgah dulu sebentar, ya. perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Nah, ketika si Nyong yang nyanyiin, justru saya taunya Nyong, gila ini lagu dalam banget maknanya ya. Iya. Kemarilah, orang-orang yang lagi pada ribet apa urusan dunianya nih, mahasiswa yang lagi capek, lu stay dulu sebentar. Ya, singgah dulu sebentar. Di situ difusaukan apa? Singgah ke musola, wudhu dia. Perjalananmu jauh, lu lulus masih lama nih. Masih banyak hal-hal yang akan terus menjadi cobaan dan ujiannya. Tak ada tempat berteduh gitu ya. Menangislah, kan kau juga manusia. Ayo nangis deh, lu bukan orang yang hebat. Iya. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Nah, liriknya sampaikan pada coba jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lukamu biar aku obati. Itu luar biasa, seperti ada dialog antara Tuhan, Allah dengan manusia. Ya nggak? Daripada lo susah-susah kamu nih yang cari jalan keluar, kata Allah, ya sini deh kemari, aku yang akan mengobatimu. Takkan letih kakimu berlari, ada hayal yang mereka Obati. beri waktu bersandar sebentar, ya kan? Ya. Selama ini kau hebat, selama ini Allah hebat, hanya kau tak didengar. Nah, ini sama. Tadi ketika kamu bertanya, apa efeknya? Justru kita akan pengen bertanya. Ya, masing-masing itu berbicara, yang memiliki tujuan dan efeknya berbeda. Ketika si Gea yang menyanyikan, efeknya itu dirasakan ngepop banget, kayak anak-anak ya yang lagi galau deh. Tapi begitu Nyong yang nyanyikan, terasa banget bahwa efek ataupun jiwa, nilai spiritualitasnya sangat tinggi. Nah, satu tadi ya, kalau kita bicara efek, ya ini saya ambil langsung dengan konteks tadi, bahwa siapa yang berbicara itu sangat berpengaruh terhadap apa yang respon yang akan diterima. Nah, mudah-mudahan aja ketika orang mendengarkan lagu ini, mungkin tersadar. Nah, inilah yang disebut ya, kalau teori ini banyak digunakan para pendakwah. Dan jangan salah loh, yang namanya musik itu, apalagi kita bicara mengenai media sosial, itu merupakan media sarana yang efektif. Saya S2-nya ngambil itu, Nasyid Morfosis di Indonesia. Bagaimana nasyid sebagai media dakwah bisa menjadarkan orang. S3 juga masih tentang dunia musik religi. Nah, pertama itu. Kedua yang ingin saya sampaikan adalah kamu menggunakan yang namanya teorinya media morfosis. Teorinya boleh dibilang culture studies ya. Nah, itu ada teori yang disampaikan oleh Roger Federer ya. Media itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sampai kepada saat ini adalah media sosial. Gitu, mulai dari dulu tuh orang hanya bahasa lisan, kemudian muncul yang namanya diawali dengan mesin cetak, mesin uap, kemudian kemudian adanya alat cetak tuh, ya, terus berubah kemudian masuk ke radio kemudian masuk ke TV juga masih analog, kemudian berubah menjadi sekarang digital. Nah, perubahan ini yang harus kita pantau dari konteksnya adalah komunikasi, ya. Dengan media sosial sekarang, itu orang siapapun bisa kemudian memanfaatkan itu. Ya, ada 3 poin yang saya sampaikan ini secara dasar dulu ya. Ya, yang namanya ciri khas dari media morfosis yaitu mengalami proses sama koevolusi, perubahan fungsi. Ya, perubahan fungsi. Sekarang yang namanya TV sekarang ini orang sudah meninggalkan. Itu bahkan ada yang bilang ya fungsinya sudah mulai berkurang. Ya, handphone yang tadi fungsinya hanya sekedar untuk telepon malah mengalami perubahan fungsi menjadi apa? Menjadi tempat kita untuk melihat film, melihat informasi ada di sini.
Nah, kemudian juga konvergensi perluasan. Handphone yang tadi itu buat hanya untuk dengerin, sekarang mengalami perluasan peran fungsinya menjadi perannya bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, yang ketiga itu adalah kompleksitas. Semakin kesini semakin rumit. Makanya sekarang kalau kamu cerita tentang podcast, tentang media sosial sama orang-orang bukan generasi milenial, maka pasti akan gagap. Apalagi cara gunain handphone. Ya, betul. Tolong dong dibikin begini, waduh lama. Teman saja kemarin waktu reuni ini. Gimana? Foto, begini kan? Terus ada circle-nya keliling Iya. yang buletannya. Dia setengah mati untuk ngilangin buletannya nggak selesai gitu. Saya bilang ini handphone punya lu, punya anak lu sih sebenarnya. Nah, artinya ini adalah perubahan dan semua orang bisa memanfaatkan, bisa kemudian orang tiba-tiba menjadi terkenal lantaran apa? Lantaran adanya media sosial. Tapi yang harus kamu sadari, peran TV tidak berarti hilang. Tetap ada, ya. Orang sengetop-ngetopnya di media sosial ketika belum masuk ke TV, maka dia dianggap Belum terkenal. Belum terkenal. Belum jadi artis. ya, tapi kalau bicara uang, Iya. orang yang muncul di TV, ya, sama orang yang muncul di media sosial yang eksis, penghasilannya jauh lebih tinggi Iya, di media sosial, sampai miliaran. Iya, betul. Coba, ya kan? Makanya sekarang muncul yang namanya apa tuh? Sultan. Apalagi sebelumnya, orang-orang kaya mendadak itu, rich, crazy rich. Nah itu gara-gara apa? Sosial. Gara-gara media sosial. Istilah crazy rich muncul kapan? Apa pas ada di TV? Enggak. Munculnya belakangan ini. Nah, disinilah sebenarnya teman-teman mahasiswa dan seluruh para pelaku dakwah tadi, Kimoha itu menyampaikan dalam konteks betul-betul dakwah dalam Islam ya. Nah, sekarang saya hanya ingin mengajak kita untuk berdialog, membuka pandangan. Yuk, ya dengan perubahan fungsi, peran, makna, kita harus menyesuaikan diri gitu. Dan banyak berlatih. Semua yang ada di sini harus banyak berlatih. Bagaimana menjadi host? Saya jadi host sejak tahun 99. Sampai ya 2000-an menjelang inilah. Di radio, saya menjadi penyiar radio, itu sejak tahun 92. Nah, jadi harus banyak berlatih. Ya, itu jangan di atas itu tuh. Harusnya di sini. Kenapa? Mata kamu ngeliatnya ke atas. Tadinya mau taruh di bawah karpet takut. Itu akan kelihatan. Menurut saya ini fatal banget ini. Nggak apa-apa sambil belajar ya. Jadi kan begini ngeliatnya begitu. Kamu kelihatan baca plotter jadinya. Gitu, harusnya di depan sini nih kalau mau baca. Tapi yang lebih bagusnya lagi adalah kamu hafalkan. Saya menjadi host tidak pernah saya membaca teks. Saya bertanya dari apa yang dijelaskan oleh narasumber. Nah ini sambil belajar, nggak apa-apa dong ya. Ini kira-kira lanjut apa terakhir ini? Kayaknya baru awal Pak, jadi nggak apa-apa. Gawat bener ya, baru awal udah banyak kritikannya. Ya salah sendirilah ngundang kita Pak. Tapi ini sila fungsinya ada improvisasi dan progres kemajuan. Progres kemajuan, betul. Intinya tadi disampaikan oleh Ustaz Buswar bahwa setiap kita harus punya andil untuk mengambil kesempatan, jangankan sesuatu yang mutlak masih baik dan benar, sampai pun pada sesuatu yang agak risih dalam bersosial media. Kita masuk di ranah-ranah yang memang orang bisa banyak, mungkin kalau bahasa pergaulan dulu zaman kita, Zaman kita. Berarti Ya. sejaman kita ya. ya tua anda dikit lah. Zaman itu panjang loh, satu Iya, zaman. 80 tahun kan zaman. Iya. Terkadang mengambil mutiara di lumpur tuh tangan harus kotor. Tapi cuma kotor, bukan haram, bukan najis. Ketika sudah didapatkan mutiaranya, tinggal bersihkan tangannya. Selama tidak haram, selama tidak melanggar hukum, kadang ada aplikasi atau mungkin sosial media yang kayaknya rentan. Maaf, di TikTok dan Instagram itu banyak orang yang aneh kan. Itu kan sebenarnya risky juga. Tapi is okay lah. Ya, makana lillahi yatim, apa yang karena Allah, masuk saja. Gitu. Jadi orang yang nanti gimana, itu pun malah bermasalah. Contoh lah. Ya, ketika orang mau berbuat baik, dia takut ria, itu sudah ria. Sudah dibilang ria. Sudah gitu ya? ria. Karena belum apa-apa sudah mikirin selain Allah gitu. Dan ketika dia beribadah, berbuat baik, kemudian ria, itu sudah syirik gitu. Jadi sekarang let's do it. Ya, buat generasi muda, ya kisahnya dengan sosial media. Hakikatnya prinsip tadi bahwa dakwah itu must go on, harus terus lanjut. Gitu. Tentunya dengan sebagaimana sholat ada rukun syarat,
dan sunnah, pada ibadah lain juga ada rukun, termasuk dalam dakwah. Jadi kembalinya pada dai. Nah, tadi dai, ya termasuk host, kemudian tim. Tidak hanya sekedar punya alat lengkap, kemudian datang tepat waktu, terus siapa nih talentnya, kemudian yang akan bicara, ya tidak cukup itu aja. Jadi semua orang yang bergabung di sini yang memang menjadi penyelenggara itu memang harus niat mutlak, punya prinsip ingin menyiarkan agama. Ya. Gitu. Dakwah betul ya Pak. Nggak hanya terus, ya jangan sampai apalagi kita universitas ini nggak sholat, nggak apa, atau masih di luar masih hahe, ya mencapai sesuatu, itu mempengaruhi pada hasil daripada tujuan dakwah. Ya satu dah, yang kedua matu sasarannya tepat. Nah, sekarang nih kira-kira nih sasarannya kemana nih? Kalau sasaran kita anak muda, maka dipanggil lah yang yang muda-muda. Anda muda ya Pak? Iya. Kalau Sudah sasarannya- tua, tapi tetap masih kelihatan muda. Oh iya, bisa. GR aja. Gitu. Jadi madu itu sasaran dakwah. Iya. Iya, supaya nanti mempengaruhi bahasa. Meskipun sebenarnya setiap dakwah itu ya kita harus siap palu gada. Ya, apa lu mau gua ada. Ketemu audiensnya ternyata orang tua, ya bahasa orang tua, anak muda, anak gaul, anak pang gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah ada namanya madah. Ya, konsepnya jelas. Nggak yang penting podcast, yang penting ada materi agama. Jadi supaya strategi itu terus bisa terlaksana dengan baik, supaya nggak bertumpuk. Misalnya satu tayangan numpuk dengan tayangan lain, ya seperti orang ngevlog itu di IG itu kan nggak ada dia tayangan yang sama, Beda-beda. beda-beda dong. Konsepnya beda. Ya, bahkan ngevlog itu lebih dilihat oleh orang ya bro, ketimbang yang duduk begini misalnya. Iya. Ini boleh nih ada di jalan keluar nih, karena orang kalau begini tahu nih pasti ujungnya gini. Akhirnya di setengah ditonton, setengah lagi nggak. Tapi ngevlog orang tuh ya penasaran, habis ini apa nih? Habis ini. Maka itu kenapa ada salah satu artis yang menjadi awal ya dia sampai per bulan berapa miliar tuh hanya karena ngevlog aja. Gue lagi makan nih guys, gue lagi ini guys, gue on the way kamar mandi, gue harus ya. Jadi itu yang ngevlog tuh lebih cepat. Nah itu bentuk daripada strategi. Yang jelas sosial media sosial ini harus diambil untuk bisa berdakwah di dalamnya. Gitu. Terus selanjutnya ada namanya manhaj, tatanan dalam pagar. Ya selanjutnya adalah wasilah. Ini rukun-rukun dalam dakwah. Tidak hanya cukup saya punya semangat, punya alat lengkap, kemudian yang penting ramai posting, tapi harus ada tatanan begitu. Ya, supaya sama dengan alurnya bersama ulama-ulama dan para nabi-nabi terdahulu, hanya berbeda zaman dan berbeda alatnya saja. Tuh. Nah gini Pak, biasanya sosial media contoh lah YouTube itu biasanya kan untuk kalangan semua umur gitu ya. Bagaimana Bapak untuk menempatkan bahasa ustadz ini ke dalam video dakwah gitu? Bagaimana menempatkan untuk bisa diterima semua kalangan? Silakan Bapak itu. apakah hanya bisa satu bahasa diterima oleh kalangan Gen Z misal, atau satu misal bahasa tertentu diterima oleh Ini generasi sebelum beliau milenial? jauh saya bilang ya, saya ini memang kental dengan bahasa-bahasa bahasa perjuangan agamis, bahasa dakwah. Saya belajar ke Bahasa normatif beliau. ya normatif agama lah seperti. Nah saya banyak belajar ke Ustaz Anwar bagaimana dengan lingkaran dan circle beliau di bidang itu jurnalis atau media dakwah atau dakwah entertain. Kita meskipun sama-sama kita di televisi ya, artinya apa? Sendiri kita tetap nggak boleh stuck, harus belajar. Ternyata kita berdua nih, kita ini punya konten berdua ya. Ya saya dengan bahasa agama, beliau dengan bahasa umumnya. Itu ternyata alhamdulillah juga dapat natijah atau respon dari halayak. Ya meskipun tidak semuanya bisa terrambahi atau bisa ditelusuri dengan kita. Intinya kalau kita lebih lengkap lagi, kapan ini sekarang medianya buat anak muda mau ambil tema juga pengaruh juga ya bro. Iya. Ya, judul itu pengaruh sekali. Jadi intinya memang bahasa gini lah, kalau bahasa puisi ya 7 kali 7 49. Oh nggak ada yang mau cakep sini ya? Sebentar. Tadi lagi ini ceritanya. Pantun. Iya gue langsung belok aja. Lagi Pak. 7 kali 7 49. Cakep. Setuju tidak setuju pertama penampilan. Orang nggak usah sampai 4 bait ya, 2 bait. Jadi orang pas lihat judul YouTube IG kita temanya tuh jreng gitu. Apa nih gitu kan. Iya. Ya, selanjutnya terserah dia mau buka apa tuh. Ini tema pengaruh juga. Jadi kemasan gini, sinetron
yang memang dia alurnya cuma begitu, di ujung bisa ketebak, tetap orang tonton. Dakwah ini sangat luas dia, luas. Nabi itu mengajari bagaimana mengatur negara, berumah tangga, dalam mencari ilmu, berakhlak. Jadi seharusnya memang kita nih fokus pada persiapan apa yang harus bisa kita ambil. Seperti contoh, anak muda nih kebutuhannya apa sekarang, ambil. Catat, jadi meeting nih tim, catat di anak muda sih permasalahannya apa sih. Kalau isi dakwah ini sama aja. Kan seperti ada pertanyaan, apa masih efektif ceramah di mimbar? Oh, saya bilang masih sangat efektif. Iya, tadi dibilangin bahwa orang yang nyanyi itu berbeda, mempengaruhi juga pendengar gitu kan. Ya kalau orangnya memang nuansanya itu dengan nuansa yang seharusnya, maka dia akan sampai pesan dakwah itu. Tapi kalau seandainya ternyata memang nggak pas, kembali pada dai. Jadi figur seorang orang yang berjuang itu juga mempengaruhi, baik itu postur atau gestur gitu. Iya, saya hanya ingin menyampaikan ya satu hal. Jadi kemarin itu belum lama ini kan ada donasi ya dari kebetulan saya di MUI Pusat juga, di Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam di sana sebagai pengurus. Nah, kita itu membuat malam inilah donasi untuk Palestina. Nah, hari Senin kemarin itu terkumpul dana sekitar 1 miliar lebih. Nah, itu banyak dari berbagai institusi yang memberikan sumbangan, lembaga amil zakat, kemudian baik itu pun dalam perorangan sampai musola-musola kecil juga ngumpulin. Nah, di situ kemudian ada beberapa lelang ya dari pakaian-pakaian orang public figure ya. Di sana kemarin ada lelang sepatunya Melly Guslo, kemudian sepatunya Arman Maulana, kemudian ada beberapa hijab yang memang punya nama. Nah, ini belum kemarin itu belum sempat terjual karena waktunya mepet. Nah, kebetulan pada waktu itu ada hadir juga Umi Pipik. Ya, oh, dia kebetulan ya. Ya, kebetulan gue tahu gitu. Kebetulan. Ya, hadir. Nah, saya kebetulan juga itu punya baju almarhum Uje. Saya ragu nih, tadi saya bilang saya pengen jual enggak ya, maksudnya saya pengen lepas enggak. Pertama sayang juga gitu, sayang juga bro, dilepas kan, cuma satu-satunya nih. Memang beliau membuang kenangan dan sejarah. Tapi oke lah, saya bawa. Nah, sebelum saya waktu itu lelang, saya tanya dulu sama Umi kan, untuk meyakinkan gitu. Umi siapa nih? Ya Umi Pipik lah Pak. Umi, ya ini bener kan ya? Buatan Umi Pipik. Oh iya katanya. Ya oke, sekarang keluar lagi saya mau ikut lelang, mau disampaikan. Nah, ternyata dari situ begitu lelangnya pas saat baju itu saya hadirkan, dan sebenarnya saya ingin mengkonfirmasi kepada Umi Pipik ya. Ini bener nggak bajunya almarhum Uje? Beliau cerita emang bener nih, gue sendiri yang bikin loh gitu. Saya sendiri yang bikin ya. Wah, orang jadi terharu kan tuh. Nah, terus setelah itu apa yang terjadi? Ya udah deh katanya, biar saya aja yang beli. Ya saya bilang, yang bener aja nih. Kalau saya mau beli, saya buka harganya bingung dong. Mau gimana? Karena pasti kalau dia mau beli kan harganya pasti kan lebih tinggi. Dia bilang nggak apa-apa. Kalau ada yang lebih tinggi, ya udah silakan yang ambil. Ya udah, saya beli seharga 10 juta rupiah untuk Palestina. Sebuah baju. Ya Umi Pipik yang nawar, nggak ada yang berani lagi. Masa ada yang berani lebih? Kalau ada pun yang lebih tinggi mungkin ya nggak enak ya. Tapi saya pikir itu sangat luar biasa responnya beliau. Nah, contoh ya, ini sesuai dengan konteks. Ini kemarin saya upload, tadi saya buka ada suaranya. Ini barusan 2 hari, nah ini sudah viewersnya 950.000. Itu mau naik Palestina, Pak? Yang tadi itu jualan baju ini. Lelang bajunya almarhum Uje ini. Udah ini 950k ya. Betul kan? Iya, betul. Nah, apa yang sama yang dengan fenomena dengan contoh ini ya. Nah, contoh ini akhirnya menggambarkan bahwa yang pertama, ketika ingin membuat konten, apabila ingin banyak dilihat orang, supaya FYP gitu, yang pertama adalah kontekstual. Apa yang sekarang lagi viral? Yang lagi viral adalah Palestina. Tapi kan banyak banget semua orang bicara Palestina. Ya kan? Kemudian dari Palestina itu apa lagi? Nah, ketika bicara mengenai Pipik juga menjadi salah satu tokoh public figure yang memang disukai oleh masyarakat. Apalagi kemudian punya korelasi
ya dengan barang yang dilelangnya adalah bajunya almarhum Uje. Iya kan? Nah, kan jadi waduh, luar biasa. Nah, inilah akhirnya sesuatu yang bisa membuat menjadi viral. Nah, jadi kita harus ini. Ibaratnya kalau media sosial itu yang viral itu kita sedang berada pada sebuah gelombang. Makanya ketika viral itu kita masuk di situ, kita itu sedang apa? Masuk di dalam wave, di dalam gelombang itu tadi. Gelombang media sosial. Gelombang media sosial. Nah, sekarang sebenarnya ya sejauh mana kita jeli itu melihat. Saya ada beberapa, cuman kan karena saya memang nggak fokus ya. Kadang-kadang kalau lagi kalau lagi mau enggak gitu. Nah, ada beberapa gitu. Kayak kasusnya adalah seorang public figure yang bilang minuman itulah ya, miras. Itu sempat rame kan. Saya tanggapi sampai hampir 1 juta juga. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengemasnya. Yang pertama, kita ambil apa yang menjadi viral pada saat itu. Kedua, di samping itu kurang ya. Sekarang semua tentang Palestina. Kalau mau FVP lagi apa? Ambil tokoh yang memang memiliki kemampuan, kekuatan untuk apa? Untuk viral di atas viral gitu. Masalahnya sudah viral, tapi ambil tokoh yang viral lagi. Yang membuat lebih viral. Yang membuat lebih viral. Karena kan ya masalahnya udah viral sekarang ya. Semua di mana-mana bicara soal Palestina. Tapi bagaimana supaya dia lebih naik lagi? Ya tadi ambil tokoh yang lebih viral lagi. Nah, saya pikir strateginya seperti itu. Mengenai bahasa ataupun kemasan, sebenarnya sekarang itu kemasan itu tidak terlalu penting. Lo bayangin aja orang udah bikin video cakep-cakep gitu. Saya punya teman tuh bikin video klip cakep banget. Cuman sedikit yang viewersnya. Ya, kira nih video asalan gitu ya. Tapi orang kena, lah mana banyak. Ada banyak orang gila katanya, mendingan gue bikin biasa-biasa aja ya. Artinya kalau bicara tentang dakwah, yang naik itu adalah yang terpilih. Tapi kalau bicaranya konten, itu bicaranya rezeki. Gitu. Ya. Kalau kita menjadikan dan lebih menonjolkan bahwa podcast atau sosial media kita mau lillah, itu memang tantangan orang berdakwah itu apa? Dijegal orang. Ya, sekarang banyak orang stres, yang dicari hiburan. Sosial media itu lebih banyak dipakai karena entertain, ya, hiburan. Maka mana yang berkaitan dengan hiburan itu lebih banyak dilihat orang. Contoh lah nih. Ya. Coba dicontohkan, Pak. Saya mau ngasih contoh tentang pocong, jadi pocong dulu. Jadi misteri, ya, termasuk itu tayangannya luar biasa tuh. Nyari malam-malam sendirian di kuburan coba. Itu kan yang sebenarnya yang mahal bukan kontennya, yang mahal beraninya dia. Iya, nggak tahu di belakang kamera ada berapa, yang jelas kita bisa lihat mana yang sendirian, mana yang berdua gitu. Perkara ada atau tidaknya yang dia cari itu wallahu alam, bisa buatan atau sesungguhnya kita nggak jelas. Ya, judulnya gini, kuntilanak ditabok sendal jepit. Itu yang nonton 7 juta. Terus besok ganti lagi, kuntilanak dilempar panci. Yang nonton 3 juta, hampir 4 juta itu. Jadi bukan bicara tentang memang berkaitan dengan alatnya saja. Ya, mad'u itu mempengaruhi dai mempengaruhi pada mad'u, tetapi di antara kedua ada benang emas, itu cara. Nah, cara ini seperti podcast, kemudian Zoom online atau apa, itu bagian daripada cara. Niat tidak akan sampai pada tujuan ya kalau tidak ada cara. Niat baik, cara baik, tujuan baik, nyambung. Niat baik, cara baik, tujuan tidak baik, tidak nyambung. Cara baik, tujuan baik, niatnya nggak baik juga nggak nyambung. Jadi semua harus searah. Terlebih daripada itu, kalau niatnya memang untuk dakwah, tantangannya pasti besar. Ya. Tapi kalau lihat konten, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Ada orang yang persiapkannya matang dan terwujud sesuai dengan yang direncanakan. Ada orang yang biasa-biasa aja membuatnya salah-salah. Ya itulah yang didapatkan. Ya, sejauh apa perjuanganmu, segitulah yang didapat. Tapi ada juga yang hebat kayak apa, hasilnya biasa-biasa seperti yang tadi bilang. Ya. Ada juga yang dia bisa-bisa, hasilnya luar biasa. Nah, karena sudah berkaitan dengan rezeki, itu sudah mainannya misterius, rezeki Allah. Tapi kalau dakwah itu orang pilihan, bukan bicara rezeki. Kalau memang udah waktunya dia harus diangkat, dia akan naik. Gitu. Ya. Nah, ini luar biasa itu. Insya Allah, berarti tadi tips-tips dalam berdakwah dalam sosial media itu pertama bagaimana kita mencari mad'unya dulu ya Pak ya? Iya, jadi pertama buat da'inya ya memang lillah dulu sudah. Ya,
pertama niat dulu. Niatkan memang ini kita menjadi perpanjangan tangan dakwah dari Rasulullah SAW. Maka semua yang terkait, nah satu tim ada 10, hanya satu yang teledor nggak ibadah, yang 9 misalnya ibadah, maka yang satu ini bisa menghambat yang 9 gitu. Jadi semuanya harus saling menopang, saling mendongkrak. Yang kedua, barulah mencari cara. Sekarang yang lagi bahasanya gini lah, khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kita kepada manusia sesuai kadarnya. Artinya sekarang orang ini yang dilihat adalah sosial media. Ya kita ambillah langkah itu supaya bisa sampai dakwah itu pada mereka. Jadi ada jiwa dai-nya, semua penyelenggara. Kalau seorang penceramah kan dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya podcast, ya semua tim penyelenggara juga ikut andil berhasil atau tidak gitu. Karena berkumpul. Inna fil jama'ati barokatan, sesungguhnya dalam bersama itu pasti ada keberkahan. Nah, kemenangannya bersama itu adalah keberkahan dari timbul bersama. Kalau pemikirannya nanti kan berbeda-beda itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi sasaran tadi. Nih, kalau diniatkan podcast kita ini untuk merambah banyak, pasti perjalanannya berat. Tapi kalau dikasih cara, ya, podcast ini memang khusus buat jiwa muda dalam berakademisi untuk mendapatkan pergaulan yang sesuai syariat Rasulullah misalnya gitu. Dan eksis di situ, siapapun pengisi acaranya, itu akan cepat. Gitu. Nah sekarang memang masanya lah. Ada istilah likuli makomin makol, walikuli makom, setiap tempat ada ucapan tempat. Juga setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah kalau dari Ustadz tadi ya, Ustadz Agus ya, yang intinya adalah ketika berdakwah dalam sosial media adalah bagaimana kita mengemasnya dengan apik gitu ya Pak. Jadi pesan itu dapat tersampai. Jadi gini ya Pak, jadi kita nggak punya harapan untuk misalnya kita sudah mengemas pesan tersebut dengan bagus, jadi kita nggak bisa punya ekspektasi pesan itu dapat tersampai dengan golongan tertentu, misal Gen Z atau generasi milenial gitu, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, harus gini. Tetap itu bisa, ya kan? Jadi gini, semua itu harus ada strategi, ya kan? Nah strateginya inilah yang memang harus dibuat. Jadi gini, kita kan perlu memetakan ya, Gen Z itu senangnya apa sih gitu, ya kan? Nah dari situ kita bisa melihat karakter Gen Z itu gimana. Nah ketika karakter Gen Z begini, maka buatlah yang sesuai. Cuman saya hanya ingin bilang begini, ini sebenarnya generasi milenial ya, belum masuk ke generasi Gen Z-nya. Yang jelas di sosial media itu orang lebih jujur untuk melihat. Ya, contoh almarhum Didi Kempot ya. Oke, dia mendapatkan gelar sebagai apa coba? Ambiar. Bukan ambiar, dia sebagai siapa doang? Lord of Broken Heart. Pernah dengar itu? Iya. Siapa yang ngasih gelar tersebut? Anak-anak yang ada di sosial media, anak-anak sekarang. Kalau dia usia, Didi Kempot yang jauh usianya. Iya. Berapa usianya? Beliau almarhum ya? 50 sekian kali. Sosial ada Pak, Oh, betul ya. 53. Ya. Nah, ini anak yang usia terpaut usianya bisa sampai 40 tahun, 30 tahun. Iya. Tapi ketika yang dia sampaikan itu enak didengar, kemudian masuk ke dunianya, itu diterima. Beda dengan TV. Kalau TV itu orang sudah dianggap tua, sudah dianggap afkir, sudah dianggap kadaluarsa. Tapi di media sosial tidak peduli, asalkan dia mengemas sesuatu bisa cocok dengan jiwa hati orang itu, maka dia bisa diterima. Nah, apalagi kalian yang masih muda, gitu loh. Ini bicara Gen Z kan membicarakan diri kalian sendiri Iya, sebenarnya. Dan yang paling gampang ada pakai teori namanya looking glass self. Ketika ingin melihat sesuatu, contoh dulu. Lu suka nggak dengan yang lo bikin? Lu aja enak dengan yang lo bikin, gimana orang lain disuruh dengar? Gitu loh. Jadi kita harus bisa mengukur itu. Ketika kita sendiri nggak suka, jangan dilempar ke orang, ya kan? Dan itu perlu survei. Lu suka nggak suka. Kalau nggak suka jangan dilempar. Lah kita aja yang bikin nggak suka, apalagi kita berusaha untuk orang supaya suka. Iya. Menurut saya sih bohong itu, ya nggak. Jadi semua sempat formalitas. Nah jadi kalau kayak begitu, risetnya nggak usah susah, yang sederhana aja. Karakternya seperti apa, dibuatlah program yang sesuai. Sebenarnya sama dengan norma unsur-unsur dakwah yang tadi disampaikan oleh Kimoha ya Tali. Yang jelas Pak, kalau yang kita tahu sih kalau itu nggak enak mah kasih kucing. Nah, kayak begitu. Sama satu lagi sih unsur yang tambahin, itsar ya. Itsar itu adalah bisa efek yang kita lihat. Aksan atau itu. Iya.
Itsar Atsar gitu ya. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi tetap bahwa sebelum kita membuat sesuatu kita harus sadar, ya. Orang tuh harus sadar. Misalkan nih, ketika misalkan filmnya ini aja tuh, siapa yang lucu itu yang dari pergerakan Mr. Bean. Apa ya? Nah, kan suka ada sesuatu yang tiba-tiba aneh, ada laler gitu. Iya. Laler itu ada sengaja atau enggak? Dia sengaja. Hah? Sengaja Sengaja. Jadi nggak ada yang tiba-tiba dia ada lewat gitu. Iya, iya. Tipe bukan karena laler itu tiba-tiba lewat, tapi laler itu dibuat supaya lewat. Ya nggak? Jadi semua itu dilakukan dengan proses kesadaran. Lu jadi jelek karena memang lu sengaja dibuat jelek. Gitu karena jadi kita akhirnya mengerti kenapa begini, karena memang sengaja kita buat kayak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa tadi itu sebenarnya apa yang dibuat teman-teman di sini ya, bagian Z. Pertama, kita berkaca dulu. Saya sendiri suka nggak sih? Kalau saya nggak suka, podcast ini, aduh ini terlalu formalis ini podcast. Kayaknya serius amat. Saya tanya sekarang, kamu suka nggak dengan gaya kamu bawain podcastnya? Ya, saya lebih suka mendengarkan, Pak. Enggak, kamu lihat tadi ya, kamu evaluasi nih. Iya. Setelah melihat nih, saya kayak apa sih? Apa saya terlalu formal gayanya? Kalau saya lihat tadi di awal terlalu kayaknya formal banget. Yang sekarang hadir di sini adalah 2 orang dosen saya. Nah, kamu harus juga bergaya dengan Gen Z ya. Gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Hari ini nih luar biasa loh. Hadir bersama kita 2 manusia aneh. Nah, itu Pak persoalannya, Pak. Jadi gini, sekarang baik mungkin Kenapa kamu banyak persoalan? yang sudah Bapak bilang gitu, ternyata iya saya nemu titik benang kenapa mungkin saya bersikap formal gitu. Nah, gitu. Jadi pertama gini, karena gap usia ya Pak, jadi membuat saya Kamu merasa kamu tuh seperti tertindas di sini ya? Kasihan sekali. karena takzimnya beliau Bukan. takut nggak sopan. Iya, gitu betul, Pak. Padahal kita Pak. sendiri pengen lo dianggap muda lo. Iya. Tapi nggak begitu juga gayanya Pak. maksudnya iya saya juga mau sebelumnya Iya, saya mempersiapkan Iya, saya mau hai dulu terlebih dahulu. Nah, gara-gara dia ngajak saya jadi berantakan ini. Ya, saya memang ingin segala sesuatu tidak harus nyaman. Ya, maka harus ada satu provokator ya. Tapi intinya memang kita ini kalau bicara the best sih enggak, tapi mungkin lebih kenyang di perjalanan ya. Ya, kita mengalami masa dari mengabdi di masyarakat yang nggak ada handphone. Iya betul. Ya, dulu tahun 97 itu ada Ericsson yang buat ganjel pintu, dan itu pun yang penting bunyi. Yang kalau dia bunyi itu masuk Jelasin dulu Ericsson Garden itu tuh apa, Bos? Emang tahu ya? Nggak tahu lah, lihat mukanya kan bengong tuh. Maksudnya apa gitu? Iya. Jadi handphone proses kayak batu bata. Tebel sekali. Tapi bangga betul ditaruh sini. Sony Ericsson kan. Iya, Iya, gue nggak tahu. Iya, saya tahu. Saya punya ini. Andai wallpaper-nya. Zulfa tidak melihat aslinya, tapi kan ada mainan yang pernah dijual gitu. segitu loh. Iya, saya Itu tahu. besar Saya- sekali, itu pager gitu. Wah, luar biasa, itu punya itu boro-boro dipakai buat itu. Sampai kita taruh kok nggak ada yang bunyi, nggak ada yang teleponnya, karena temennya baru 3 bro. Tahun 2000 kemudian ada handphone yang usia-usia kali itu, handphone yang wah itu luar biasa. Gantian dong. Pak, sewa Pak, ada sewanya nih Pak. Nah, ini kira-kira di postingan nih. Jadi lanjut. Nggak, kayaknya ini kita sudah lebih dari 15 menit. Kamu kalau semakin lama semakin berantakan nanti isi jadi. Iya. Lebih bagus kamu sudahi aja, saya pikir begitu ya. Ya, yang jelas kembali ke fokus tema media dakwah ya. Jadi secara prinsip, Pak, Anda bisa diam nggak Pak? Jadi dakwah harus terus lanjut selama kita belum ada waktu untuk bicara kembali pulang. Kemudian yang kedua, persiapkan diri menjadi orang yang memang terpilih. Kalau andai ada nabi, setiap kita mungkin jadi nabi, kan nabi udah nggak ada lagi. Maka pantaskanlah diri sebagai orang yang menyampaikan sambil terus belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan perlengkapan, peralatan, dan semua strategi untuk bisa sampai kepada sasaran. Karena bahasa kasarnya gini, kalian awalnya dari surga, yuk sama-sama pulang ke surga. Ini petanya, ini guide-nya, ini pembimbingnya. Siapa yang nurut, ngikutin peta, ngikutin guide, akan bisa pulang kampung balik ke surga. Siapa yang nggak nurut, maka dia akan tersasar dari jalan yang seharusnya. Nah, tugas kita adalah mengajarkan kepada mereka, ini loh agama, ini loh sholat, ini loh zakat,
ini loh haji, ini loh puasa, silakan kalian pilih dari jalan mana yang kalian mudah. Kami cuma menyampaikan. Jadi tidak ada dengan gaya Rasulullah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kemudian ternyata ada sesuatu yang keras seperti perangan. Itulah perjuangan. Kita bersyukur di negara yang tidak negara perang. Cuma dua berarti. Al-amru bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, caranya lembut. Kemudian memberitahu kepada orang bahwa ini jalan yang tidak benar dengan cara yang tegas. Nah, konsep-konsep ini silakanlah dilakukan pada kemajuan zaman teknologi. Entah itu saya sendiri udah makin sini kan makin gaptek, ya. Saya setuju tuh, setuju. Ya. Kenapa begitu Pak? Kok semakin kesini semakin gaptek? Ya karena memang Kalau saya lihat kan smartphone Bapak kan Iya, lebih gaya bener banget. coba. Ada kipas angin begini, yang lain nggak punya, coba. coba kalau yang ini dipotong jangan disiarkan ini apa Ini handphone bagus-bagus. canggih. Nanti banyak orang pinjem duit. Iya. Maksudnya kenapa Pak? Maksudnya semakin Itulah bedanya saya dengan mungkin teman-teman yang lain kan memang handphonenya segitunya karena beli itu udah hebat. Kalau saya kan gak ada yang beli Pak, gitu. Jadi dikasih orang, alhamdulillah. Itu juga ilmu lain lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, masya Berarti Allah. maksudnya semakin bertambahnya umur. Ya artinya Makin banyak banyak dikasih sama orang. antara dikasih atau minta itu beda tipis ya. Yang jelas ya adalah bahwa bagaimana caranya ya anak-anak sekarang tuh kan sebelum umur 25 tuh gift pada berpikir itu lebih banyak. Di atas 40 sudah kita itu sudah terbatas sehingga ada skala prioritas dalam berpikir dan melakukan sesuatu. Nah, mungkin dalam ini kita juga kayaknya sosial media selain YouTube juga hanya sekedar punya ya, supaya nggak terlalu gaptek, supaya nggak terlalu ketinggalan. IG kita juga nggak banyak, follower bahkan saya kunci. Ya TikTok juga hanya sekedar punya, bahkan sudah nggak aktif lagi meskipun masih ada on. Kemudian YouTube juga kita paling bersama juga nggak, ya sekedar punya aja lah. Nah saya kalau andai memang bisa memberi pesan kepada kaula muda ya, pergunakanlah kesempatan ini untuk bisa merambah dakwah lebih luas lagi. Ya, kalau kita sekarang belum efisien karena masih jalan badan masih bergerak. Ya, keliling Sumatera dari Sabah. Pasti jalan badan masih bergerak. Iya, artinya Jalan masih bergerak kalau jalan. harusnya kita bergerak. duduk aja, Bro. Duduk aja podcast, Zoom selesai. Ternyata kita masih undangan. Begitu pengen mau. Nah, makanya tadi pertanyaan di antaranya adalah apakah dakwah mimbar itu masih efektif? Iya. Kita jawab masih. Tapi sekuat apa kita akan terus bergerak gitu loh. Nyatanya memang kita nggak betah di rumah kan Bro? Anda mintalah berdoa untuk minta kekuatan. Jangan semudah menyerah gitu, Pak. Saya sebagai aki-aki soalnya tua sekali. Padahal sebenarnya usia segini memang lagi gagahnya. Kita ngomong begini karena apa? Karena kita terpaut jauh perjalanannya dengan mereka gitu loh. Iya. Tapi kalau di luar kan kita memang masih muda. Enggak, kalau saya membayangkan ketika waktu masih kuliah dengan semangat di himpunan mahasiswa ya kan dengan aktif segala begini di. Memang harus begitu ya. Mahasiswa tuh harus nah, Iya kan tahu kalau kan maksudnya? Harus progres ya Pak. Ya. Terima kritik dan Anda tahu nggak Pak, ketika ngobrol begini, kita kan udah biasa gini Pak. Kasihan dia nih Pak. Gila kita, ini saya harus ngomong apa nih lawan dua orang ini. Sekarang tukang ngomong dua-duanya. Ya insya Allah mudah-mudahan tidak membuat kecewa para pemirsa ya. Gitu. Baik Pak. Alhamdulillah dari yang sudah Ustadz sampaikan tadi ada satu pesan yang mungkin mengena di saya dan relate gitu ya. Jadi gunakan teknologi itu semampunya. Teknologi itu sesuai dengan kitanya. Kalau misalnya kita mampu menggunakan teknologi dengan baik, Iya. ya efeknya nanti juga baik gitu. Apalagi kita Gen Z ini kan sangat-sangat tahu mengenai teknologi gitu, Ya. mengenai bahkan semuanya serba digital. Uang digital, berkomunikasi pun digital juga. Nah, jadi itu sangat-sangat betul. Jadi teknologi itu bisa kami pergunakan dengan baik, tergantung dengan niatnya tadi itu kan. Nah, ya sedikit tambahan sebelum ditutup oleh beliau. Jadi apa saja ya, apalagi dakwah ya. Makana lillahi yatimu wa makana li ghairi la yanhadim. Ya, apapun yang memang didasari awalnya untuk berjuang untuk Allah, berpodcast, bersosial media, berdakwah, belajar, berteman, berkomunitas, bersosialisasi, ya apapun itu aktivitas sudah mulai dari cara berpikir, cara bergerak,
Kalau karena Allah, insya Allah nanti akan dibimbing dan disempurnakan oleh Allah. Apalagi kalau sudah jalannya dakwah, ya kemudian berakademisi, kemudian juga jalannya bersama para anak muda yang punya potensi memang mengembangkan ilmu agama dalam bidang dakwah, insya Allah disempurnakan oleh Allah. Jadi ini memang tanggung jawab berat ketimbang menjadi mahasiswa di fakultas lain atau mungkin di universitas lain. Ya yang penting sekedarnya ilmu, sains, knowledge. Kalau di KPI itu nggak bisa. Dia include semua yang ada di luar, itu harus bisa dirambah dan dipegang oleh KPI, ya, komunikasi dan penyiaran Islam. Karena Islam itu lengkap. Dia mengatur tata negara, politik, rumah tangga, perniagaan, muamalah, syariat. Gitu. Maka podcast ini pun kalau dikasih judul mungkin judulnya bisa 1 juta judul, ya, dan nggak pernah kehabisan. Ya. Intinya adalah bahwa teknologi ini harus dimanfaatkan dengan baik dengan orang-orang yang punya potensi yang baik. Tidak sederhana sekedar, yuk sekarang siapa yang ngisi, ayo kumpul ya, jangan sampai ini ya, lu jangan sampai terlambat. Nggak cukup begitu, harus dirancang dengan matang. Ya. Bukan hanya untuk sekedar harfiah, tapi juga untuk atas nama bangsa, atas nama agama, khususnya buat Allah dan Rasulullah SAW. Baik, kalau saya ngasih tagline. Apa sih tagline itu? Bahasa itu kalimat singkat. Quotes. Quotes yang pertama, jadilah kamu seperti ini. Dia tidak di mana-mana, dia tetap di sini, tapi dia bisa terdengar di mana-mana. Satu quotes ya. Kemudian, jadilah kamu parfum. Ya, parfum tidak terlihat, tapi bisa membuat orang itu menjadi wangi. Tapi janganlah kamu menjadi kentut. Gara-gara kentut kau bisa membubarkan orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Pak. Gimana caranya ini podcast khusus khotimah gitu? Ujungnya jadi solo gitu. Nah, alhamdulillah dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Muhai dan Ustadz Agus ini sangat banyak insight-insight yang bisa kita ambil. Tadi terutama saya bisa mengambil dari Ustadz Muhai tadi. Ya, dia aja jangan saya nggak usah. dari Ustadz pun juga saya mengambil. Sebenarnya Anda sudah ujungnya kentut itu loh. Tadi yang benar-benar berhubungan sekali justru dengan jurusan kami itu komunikasi itu tadi. Itu yang penting karena bagaimana kita mengemas komunikasi, yaitu menjadi salah satu PR kami sebenarnya. Bagaimana kami sebagai jurusan komunikasi ini mengemas komunikasi kemudian disebarluaskan dan diterima. Nah itu jadi terima kasih sekali sudah memperkaya wawasan kami dan ini benar-benar ilmu yang sangat. Ya kalau boleh bersyarat lah, mungkin Randy yang ngurus secara teknis bagaimana setting segala macam. Lalu kalau sudah bicara tentang teori dan aransemen daripada isi sendiri kan. Langsung hanya musik doang. Iya betul Pak. Ya, saya ikut Pak. Kata dosen selalu benar. Sama dosen sama dosen bisa jalan kan. Bisa Ustadz Juswani juga dijadikan sebagai sumber untuk bisa pelaksanaan podcast bisa lebih lah. Karena memang bagian dia memang situ. Dia sebagai sumber yang baik dan sumber mata ya. Berarti untuk kedepannya nggak apa-apa ya Pak, berarti untuk berjumpai oleh Pak. Ya di belakang layar juga boleh menyiapkan sesuatu di belakang layar, bagaimana training untuk pelatihan untuk menjadi host, menjadi acara, bagaimana membuat suara menjadi suara mikrofon, suara diafragma. Nah itu bisa nanti. Karena tadi juga mendadak, jadi saya juga perlu. Jadi yang Zulfa panggil gitu, terus beliau adalah master of ceremony, baik itu di dunia atau di biasa menguasai. Baik Pak. Ini boleh saya ambil lagi Pak? Ini boleh dibilang atau properti? Boleh. Saya kira properti ini tadi. Alhamdulillah, nah ini sudah lebih ya Pak dari 15 menit dan sebenarnya saya tuh menikmati Pak karena benar-benar dari Ustadz Muhai sendiri itu sangat banyak ilmunya. Dari Ustadz sendiri juga ya kritik saran tadi juga saya masukkan sebagai progres saya sendiri. Jarang kan diundang langsung ngehajar gitu. Persiapannya untuk 1 orang tapi ternyata yang datang 2 orang juga sudah cukup. Tapi ini sama-sama satu anugerah buat kita lah sih. Gak apa-apa Pak. Itu juga jadi salah satu proses untuk berkembang. Terima kasih. Amin insyaallah.
Nah, alhamdulillah untuk podcast kali ini dari narasumber yang sudah bersedia hadir ini banyak sekali insight-insight ataupun ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, kita petik, bahkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Muhai dan Ustadz Agus yang telah bersedia hadir. Insya Allah mungkin kapan-kapan jika kita mungkin mengundang lagi bisa bersedia. Baik, untuk podcast kali ini saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.